Ibu Baptis. Sangat wangi sekali hari ini. Parfum dibelikan khusus untukmu. Apakah kamu menyukainya? Saya sangat menyukainya. Aku akan memberi hadiah yang sudah disiap. Aku akan memberikannya padamu setelah makan. Ibu, Zhang Zhe, apa yang sedang kamu lakukan? Sesungguhnya bukan seperti yang Anda pikirkan. Saudara Fan, jangan salah paham. Mari, kita bicara baik-baik. Jika ada yang ingin kita katakan. Kamu? Aku akan memberitahu ayah mertuaku sekarang. Aku sudah bilang padamu untuk mengurus urusanmu sendiri. Tolong bantu angkat kakimu. Fan Xiuxi. Jangan salahkan saya jika ingin mengeluh. Saya memiliki nasib buruk dalam hidup ini. Xiao Fan, uang pembongkaran keluarga Ye kami. Anda tidak dapat menikmatinya lagi. Berhati-hatilah di kehidupan Anda selanjutnya. Laki-laki tidak subur. Mati. Pergi dengan cepat. Pergi. Apakah saya sudah mati? Mengapa kamu di sini? Suami. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang harus dimakan? Tidak dapat melakukan hal-hal kecil dengan baik. Biarkan ayah dan aku akan menyiapkannya. Jika tidak, kamu pulang. Bungi ibu kecilku. Cepat. Pergi dengan cepat. Cepat. Saya dilahirkan kembali. 10 kehidupan pasangan berzina dan pelacur ini membunuhku. Hidup ini, saya ingin Anda membayar dengan darah. Seperti di kurang. Kalau begitu aku akan membiarkan kematian sosial terungkap. Mengerti? Saudara, sebangsa yang makan dengan baik dan minum dengan baik. Aku, Ye Guangkun, minum bersama kalian semua. Saya memutuskan. Dari uang pembongkaran, keluarkan 1 juta. Membalas kebaikan kepada orang-orang. Duduklah. Masalah Lau Ye. Saya meminum cawan ini untuk orang-orang. Sayang sekali. Putri saya tidak kuat menikah dengan pecundang. Bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Kamu bilang aku Ye Guangkun. Kejahatan apa yang telah dilakukan? Lau Ye! Anda tidak bisa mengatakan itu. Bukankah kamu masih punya istri yang baik dengan anak baptisnya? Istri dan anak baptismu yang baik. Apakah Anda mencoba mengalahkan burung Phoenix? Saya benar-benar tidak mengerti. Kondisi aja sangat baik. Hayakkan kamu menikah. Kamu masih belum bahagia. Jika Anda tidak menyukainya, Anda tidak menyukainya. Zaman apa sekarang? Masih melakukan perjodohan itu? Maka, menikah dengan orang bodoh. Itu sungguh tidak mungkin. Seraikan saja dia. Kemanapun, saya punya uang sekarang. Jika itu masalah besar, saya akan... Kamu harus menikahi aja sesegera mungkin. Beri aku bayi secepatnya. Jangan melangkah terlalu jauh. Saya suka Xiuxi. Saya tidak akan menceraikannya. Sayang, itu keras. Percaya atau tidak, aku akan... Saudara Kun, jangan marah. Bukankah kamu istri kecil yang manis? Selagi kamu masih muda, saya ingin yang lain. Hanya saja kamu melahirkan boneka laki-laki. Baik juga untuk meneruskan silsilah keluarga. Benar. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Di mana istriku? Pezina dan pezina, pertunjukan akan segera dimulai.
Sepertinya aku baru saja melihatnya. Ibu mertua tuh licik pergi bersama Zhang Zhe. Apa maksudmu? Siapa Yin dan Yang? Aku tidak suka mendengarnya lagi. Saya juga mengatakan yang sebenarnya. Lalu siapa yang mengenal kedua pemuda tersebut? Apa yang dapat Anda lakukan saat keluar? Pipi, kamu wangi sekali hari ini. Parfum dibelikan khusus untukmu. Apakah kamu menyukainya? Saya sangat menyukainya. Saya juga menyiapkan hadiah yang sudah disiapkan. Aku akan memberikannya padamu setelah... Kamu sangat baik padaku. Tidak seperti hantu tua yang sudah mati itu. Hei, ini. Dengarkan suara ini. Bagaimana penampilan mereka seperti ibu mertua dan Zhang Zhe? Bagaimana tampilannya? Suara ibu mertua dan Zhang Zhe. Katakan lagi. Ayah, aku tidak berbicara omong kosong. Dengarkan baik-baik. Suara ini benar-benar terdengar seperti Zhang Zhe. Orang yang berakhir bersamanya hanya ibu mertua. Kakak Kun, jangan katakan itu. Ini agak mirip. Suara itu berasal dari radio. Itu membuktikan ada seseorang di stasiun menyelinap. Pergi. Lihat. Ya, peduli siapa? Kalian baru tak tahu, malu. Cari tahu. Salin pria itu dan pergi ke stasiun radio. Tunggu. Apa yang salah? Bagaimana? Ada suara di luar. Omong kosong. Hanya ada kita berdua di sini. Laya dan yang lainnya. Di mana meja makan desa? Ayolah. Tunggu. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu sangat menginginkannya? Tunggu. Sepertinya radionya menyala. Siaran apa? Kapan hal ini dimulai? Bagaimana saya tahu? Apa yang harus dilakukan sekarang? Suara yang baru saja. Bukankah semuanya? Selasa. Itu semua siaran langsung. Evakuasi dengan cepat. Pintunya terkunci. Pasti ada seseorang di dalam. Apa yang harus dilakukan? Kamu berlari dengan cepat. Kemana saya pergi? Melompat keluar jendela. Lantai 3. Lantai 3. Hei, saya melihat ada seorang wanita di dalam. Bieber, apakah kamu di dalamnya? Ada apa dengan suamiku? Bieber, di sana memang ada di sini. Dengan siapa kamu di sini? Buka pintunya untuk menemui. Saya sendirian. Buka pintunya. Biarkan aku masuk. Air tidak nyaman. Kalian pergi dulu. Kalau memang tidak ada siapa-siapa, apa yang kamu takutkan? Ibu kecil, katakan Ciusin. Melihatmu dan Zhang Zhe pergi bersama. Apa yang terjadi? Jangan bicara omong kosong. Saya satu-satunya di sini. Jika Anda tidak membuka pintu lagi, saya menghancurkannya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang sembunyikan dengan cepat? Di mana saya harus bersembunyi? Tempat bersembunyi. Tempat bersembunyi. Tempat bersembunyi. Siapa yang menangkapku? Saya memberinya amplop merah senilai 10.000 yuan. Buka pintunya. Buka pintu, Rajena. Buka pintunya, cepat. Buka pintunya dengan cepat. Buka pintu. Buka pintu. Jangan sembunyi. Lau Ye, kamu gila. Buka pintunya. Dasar manis. Saya memperlakukan Anda dengan sepenuh hati dan kamu curang. Di mana pezinanya? Aku ingin kamu melakukan selopkan kandang babi. Di mana orang aneh itu? Hei, kenapa hanya satu orang? Apakah kamu sakit? Sungguh pezina. Apa-apaan ini? Salah. Bukankah kamu baru? Apakah ada orang di stasiun radio? Semua orang baru saja mendengar. Stasiun radio. Memang ada suara peri. Anda bilang ada orang. Sekarang, di mana orang-orangnya? Siapa bilang aku selingkuh? Siapa bilang kamu ingin aku merendam kandang babi? Merendam? Selupkan kandang babinya ya? Kurang? Kak? Mengintimidasi bukan? Kamu kongkol. Saya melihat Anda sedikit gugup. Uangmu, keberanianmu telah membuatmu. Tidak seperti ini. Aku tidak bermaksud begitu. Saat kita makan, terdengar suara yang sangat aneh. Stasiun radio ini berapa tahun? Sedikit keras. Bukankah itu normal? Lalu bagaimana cara menjelaskannya? Pintunya tidak terbuka. Sekarang? Ya, Ibu. Makanlah setengah porsi makan. Mengapa kamu di sini?
Saya mengerti. Anda dan istri Anda, apakah Anda akan bekerja sama untuk menghukum saya? Daun tua kita, saya baru saja mendapat uang pembongkaran. Lakukan saja. Bingkai aku! Ingin memonopoli properti. Macam Ciushi dan semuanya. Aku memang mendengar suaranya. Kita di sini? Aku datang ke sini karena saya khawatir. Jangan bicara omong. Suamimulah yang menyemangati kau. Datang ke sini. Oh, Fan Ciushi. Ternyata itu semua salahmu. Saya tahu. Apakah kamu iri pada Zhang Zhe? Apakah kamu iri karena dia memiliki sosok yang lebih mampu darimu? Apakah dia pernah mengejarnya? Xiao datang. Kamu cemburu. Jadi kamu menjebakku. Tidak kami karena berselingkuh. Bukan itu yang saya maksud. Apa maksudmu? Kepolosan wanita. Semuanya dirusak olehmu. Hari ini, jika kamu tidak meminta maaf padaku, masalah ini belum selesai. Saya... Mengapa kamu memukulku? Wang Kun. Kamu, seluruh keluarga, mereka semua menindas saya. Terima kasih, bukan laki-laki. Anda sama seperti Anda di bawah ini. Kamu orang yang lembut. Musim gugur. Berikan pada ibu mertuamu secepatnya. Meminta maaf. Biarkan saya bersikap adil. Musim gugur tidak perlu menyebabkan hal ini. Mohon maaf, secepatnya. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Saya tidak salah. Saya tidak meminta maaf. Berkandang. Aku melihatmu tidak bisa melahirkan anak. Kau benci. Habiskan sepanjang hari. Yang ini berselingkuh, yang itu berselingkuh. Saya pikir itu gayung kandang. Seharusnya kamu... Anakmu tidak punya cukup makanan dan garam, kan? Laiping sudah mengundurkan diri untukmu. Jangan keras kepala. Xiaofan, kamu juga jawab yang sama Kak enak. Digoda seperti ini olehmu. Tidak ada mood sama sekali. Saya biasanya tidak melakukan bisnis memprovokasi masalah satu demi satu. Anda orang-orang budaya. Sangat mampu. Jangan biar kedua kalinya. Cepatlah. Aku jelas melihat kalian Lena keluar. Pasti ada yang salah dengan kalian berdua. Kamu melihat. Di mana buktinya? Jangan katakan bahwa Anda tidak punya dasar. Hampir selesai. Xiao Zhe adalah anak baptis. Di mana saya bisa mendapatkan anak baptis? Berselingkuh dengan ibu baptis. Katakan padaku jika pergi keluar. Tetamu. Itu pula. Saya tidak punya. Itu bukti kalau mereka selingkuh, kan? Maka Anda tidak punya bukti. Tidak ada masalah bagi keduanya. Kamu hanya meludahkan darah. Maka kamu harus memberitahuku. Baru saja dimulai. Kemana saja kalian pergi? Di mana Zhang Zhe? Bagaimana saya bisa tahu? Ayo pulang. Seperti yang Anda katakan, kebersamaan adalah sebuah perselingkuhan. Hei, kepala desa sering pergi. Di mana kan janda desa? Ini juga perselingkuhan. Xiaofan. Desa kami. Tapi desa model moral. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu tidak segera meminta maaf? Kami telah makan di desa. Jika Zhang Zhe keluar, kita pasti bisa melihatnya. Tidak mudah untuk menemukannya. Aku akan meneleponnya sekarang. Ayah! Terlututlah! Ayah, apa yang sedang kamu? Jangan katakan apapun! Oke, aku sudah lama menoleransimu. Berikan pada Liping. Bersujud untuk meminta maaf. Ayah, tidak perlu mengambil tindakan. Jangan main-main. Jika tidak, bahkan ayah dan anak perempuannya pun tidak perlu melakukannya. Saya tidak salah! Suami? Mari kita minta maaf. Bahkan kamu mengatakan itu. Mungkin ini sebenarnya hanya kesalahpahaman saat kita semua memasuki rumah. Saudara-saudara tidak melihat orang lain. Kita semua adalah satu keluarga. Di bawah satu atap. Berhentilah mengalami konflik. Semuanya, lihatlah xiao kami. Sangat masuk akal. Aku bilang padamu, bagaimanapun, guru sekolah dasar. Kenapa kamu seperti ini? Waktu yang begitu singkat. Zhang Zhe tidak mungkin melarikan diri. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Mengapa saya harus meminta maaf? Apakah menurut Anda dia masih sangat? Mengapa aku menikah denganmu? Gambaran sebenarnya, Anda dalam keadaan sehat. Apa yang kamu katakan? Aku akan membunuhmu. Senang dong. Menemukanmu. Memiliki kemampuan. Pukul saja aku sampai mati. Tommy, berhenti bicara. Tapi kamu malam ini, bahkan jika kamu membunuhku, Tidak bisa mengubah. Manis kecil. Fakta kecurangan. dasar manis. Ragukan ke neraka. Hei, Bezina ada di sini. Dasar bokeh apa? Beraninya kamu merayu istriku. Ayah baptis. Ayah baptis. Aku salah ayah baptis. Ada tenang. Baiklah, Roy.
Lawyer, biarkan dia pergi. Sampai sekarang, Anda masih melindunginya. Aku akan menghajar pasangan yang buruk ini. Ayah Baptis, aku akan menghajarmu sampai mati. Ayah Baptis, berhentilah. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Ayah, Ayah mertua. Katakan, siapa yang merayu siapa? Tidak buruk. Kali ini saya mau perzinahan mereka. Tragedi. Saya tidak akan bersama Xiao. Surga dan manusia. Kalian berdua orang yang cukup. Akui lebih cepat. Ya, kami tidak bersalah. faktanya sudah ada. Itu ada di depan Anda. Masih ingin berdalih? Kalian kembali dengan tangkap dan rendam di kandang babi. Bukti apa yang Anda miliki? Dialah yang memfitnah kita. Anak baptisku ada di sini. Ayah baptisku ada di sini untuk menghiburku. Hari ini adalah hari besar. Saya secara khusus menyiapkan sepasang galang naga emas dan phoenix. Tunjukkan pada ibu baptisku. Lihatlah gelang emasnya. Apa yang ada di radio? Sangat harum. Apa maksudnya? Semua orang bisa jelas seperti siang hari. Orang-orang, jangan dengarkan dorongannya. Orang ini hanya ingin hancurkan reputasi ibu baptisku. Seharusnya dialah yang merendam kandang babi. Kamu Guang Kun, aku tulus padamu. Apakah aku akan mengkhianatimu? Masih percaya anak ini? Seorang kasir yang bahkan tidak bisa melahirkan anak. Ingin aku mengatakannya? Ban Xiuxi, dia sebenarnya juga bukan orang baik. Jika bukan karena kehidupan, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya akan sangat mempercayai omong kosongmu. Namun, saya mati sekali. Sudah berjaga-jaga. Sebelum jamuan makan, saya datang ke stasiun radio secara khusus, menyalakan perekam. Apakah kamu tidak ingin bukti? Saya akan menyalakan rekamannya sekarang. Aku menaruh kaset itu. Lepaskan saja. Dan itu ada di sana. Bagaimana Anda tahu sebelum jamuan makan dimulai? Kami akan datang. Jangan menipu kami. Maka Anda harus berpikir jernih. Itu banyak orang putar rekaman. Coba kebaikan. Luruskan catatannya. Saat itu, Saya melihat Anda berada di. Bagaimana cara mencampurnya? Aku sudah muak. Rekaman palsu. Tidak. Rekaman saya. Rekaman saya. Orang-orang, dia datang dari kota untuk mengajak. Ada banyak orang di kota. Rekaman ini, dia pasti memalsukannya. Izinkan. Jangan berpikir Anda sedang mencari peri. Kubit saja hidungmu. Meniru suara kita. Sekilas. Jadi sepertinya 78. Tapi saya memberitahu semua orang. Ini semua disengaja oleh untuk membodohi semua orang. Ada begitu banyak orang di kota. Anda tidak berselingkuh. Mengapa Anda menghancurkan perekam saya? Jika waktunya tiba, rekaman benar atau salah? Apakah Anda berpura-pura dengan mencubit hidung Anda? Semuanya jelas. Pak, apa kesalahanmu? Semua sumpah palsu hilang. Masih berbicara omong kosong di sini. Saya. Ku akan mati bersamamu. Xiao Zhang, letakkan tongkatnya. Bicaralah dengan baik jika ada yang... Bukankah aku mengatakannya dengan benar? Ini bersumpah palsu pada dirinya sendiri. Mereka juga ingin kita terjun ke kandang bak. Oke, bilang tidak apa-apa. Biarkan dia terjun ke kandang bak. Saya hanya akan mengatakannya dengan baik. Sumpah palsu. Rekamannya bagus. Selama ada perekam baru, dapat dimainkan. Anda hanya ingin menunda waktu. Baik, semua telah rusak. Apalagi yang Anda gunakan untuk mereka? Sekolah punya. Kepala desa, tolong kirim seseorang ke sekolah. Dapatkan tape recorder cadangan. Tidak dapat mengambil tape recorder. Bukankah kamu berselingkuh? Bukankah itu sumpah palsu? Mengapa saya tidak bisa mendapatkan tape recorder? Zhang Zhe, dia menjebak ibu baptismu seperti ini. Jika kamu tidak membunuhnya, Aku akan menghajarmu sampai mati. Ini penting, hari ini. Sepertinya dia tidak lagi bisa bersikap baik. Orang-orang di kedua sisi Anda. Seseorang pasti berbohong. Anggaplah saya sebagai kepala desa dan penduduk desa ini. Menjadi bodoh? Harimau! Pergi ke bawakan aku tape recordernya. Satu mendengarkan. Maka kamu akan mengetahui kepala desa yang baik. Tidak tegas. Pergi. Anak laki-laki. Apakah Anda akan menyerahkan sumpah palsu atau tidak? Saya Fan Qiushi. Bukannya aku takut. alat perekam telah tiba. Xiaofan, pernahkah Anda memikirkannya? Begitu banyak pasang telinga, namun mereka tidak tuli. Jika Anda melakukan sumpah palsu, bersujud saja kepada mereka dan akui, lalu keluar dari desa.
Saya ingin menceraikan putri saya. Kepala desa. Ayah. Istri. Saya memiliki hati nurani. Jika itu benar-benar mereka ada persinahan. Kita tidak. Bezina dan Bizina. Apa yang terjadi sejak zaman kuno? Itulah yang terjadi pada mereka. Suami, jangan. Saya takut. Istri. Saya berjuang untuk hidup ini. Hanya untuk singkapkan pasangan jahat ini. Jangan khawatir. Aku akan selalu bersamamu. Budak. Perekam ini rusak. Itu membakar kasetku. Anda melihat tape recorder ini? Anda sendiri yang memecahkannya. Anda hanya takut semua orang akan melihatnya. Bukti ini dipalsukan oleh Anda. Saya bisa memperbaikinya. Saya bisa memperbaiki. Syuk, apa yang kamu lakukan? Sengaja menunda waktu? Bajingan. Berikan aku kepolosanku. Bukankah kamu cukup pandai berbicara? Kamu berbicara. Lepaskan! Berhenti. Kalau saja hari ini tidak begitu, berikan desa saya akan bersaksi untuk saya. Polosanku dirusak olehmu. Lawyer, Anda melihatnya dengan jelas sekarang. Inikah wajah menantu yang baik sebenarnya? Anda menabur hubungan kami sebagai suami istri. Apa niatmu? Lawyer, kepala desa. Teman-teman, jika kamu hari ini, jangan biarkan aku memutuskan. Kalau begitu, aku juga tidak akan hidup. Aku benar-benar melihatnya. Suami, bagaimana kabarmu? Keluarga kamu kami. Tidak akan ada orang seperti dia di masa depan. Segera ceraikan dia. Ya, ini akan terjadi lagi. Tidak. Saya benar-benar tidak bisa mati. Anda memasukkan bukti. Fitnah istriku. Berikan pada Living segera. Bersetuju. Bersetuju. Yuk. Berhenti memukul ayah. Yushi, terobsesi. Kami, saya minta maaf untuknya. Istri. Sebenarnya tidak. Berhentilah bicara terlalu keras. Aku tidak ingin menceraikanmu, suami. Akankah kita mengakui kesalahan kita? Bagus. Saya mengakui kesalahan saya. Maaf. Menurut aturan kampung halaman saya, jika Anda tulus untuk meminta maaf kepada orang lain, Anda harus menjilat sepatu satu sama lain. Menjilat? Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Jika kamu ingin aku memaafkanmu, jilat saja sepatuku sampai bersih. Anda menindas orang. Berkatan denganmu! Terlalu banyak intimidasi. Lawyer, saya sangat marah. Mengapa kamu tidak menahan si kecil? Usir aku keluar. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Saya tidak hidup lagi. Sedikit lucu. Anda tidak ingin turun tangan lagi. Keluarga Ye kami tinggal setengah lagi. Juga. Desa, ikuti putriku mendapat akte cerai. Ayah, saya tidak ingin bercerai. Dasar gadis bau. Jangan sentuh istriku. Keluar dari sini. Setelah putriku. Dia bukan istrimu lagi. Ikuti aku. Pulang. Lepaskan. Musik pukul. Ada apa dengan anak ini? Pingsan atau mati? Apa pedulimu? Ada apa denganmu? Tunggu. Aku tidak akan hamil, kan? Ini semua salahmu. Itu semua salahmu karena tidak jikalau ia tahu, saya hamil, dia pasti akan membunuh kita. Ini semua salahmu. Jangan khawatir dulu. Pergi ke rumah sakit untuk... Mari, kita bicara. Pergi. Sebelum aku membunuh kalian semua, saya tidak akan mati. Dokter, saya terjatuh. Kabel teleponnya juga rusak. Istri saya sendirian sekarang. Pemeriksaan di bagian obstetri dan ginekologi. Aku takut. Bisakah kamu mengantarku ke sana? Anda harus merawat lukanya terlebih dahulu. Obstetri dan ginekologi. Laki-laki tidak diperbolehkan masuk.
Mereka harus berada di bagian kebidanan dan ginekologi. Kali ini, saya harus bukti yang lebih kuat sudah cukup. Ini tidak akan pernah seperti terakhir kali. Semua laporan, lihat sendiri. Apa yang dikatakan dalam laporan ini adalah demi hamil 3 minggu. Tapi bulan ini aku sama sekali tidak melakukan apapun dengan lawyer. Ini semua salahmu. Anda berbicara? Anda berbicara. Jika Anda tidak memakainya, bagaimana sedang mengandung anak Anda? Jangan khawatir dulu. Anak ni mungkin bukan hal yang... Bukan hal yang buruk. Apakah itu hal yang baik? Lawyer tahu dia akan membunuhku. Menurutku, miliki anak ini. Sebaliknya, lebih baik tangani lawyer. Ya, Fan Chiushi sekarang, manis kecil itu sudah pergi. Xiao adalah satu-satunya yang tersisa. Dia berumur 10 hari setengah bulan. Aku bahkan tidak bisa mengandung seorang anak. Maka tidak lawyer tahu, aku sedang mengandung anaknya. Properti akan tersisa padaku. Ya, itu yang saya maksud. Kamu menahan rasemualmu sekarang. Anda menikah dengan pria tua itu. Apa yang ingin Anda? Mereka kamu hanya ingin dia mati lebih awal. Dia hanya ingin mati. Aku bisa mendapatkan properti itu. Kita sekarang dengan anak ini. Kita tidak perlu melakukan. Menunggu begitu lama. Tapi, dan Ye Xiao yang menghalangi. Lawyer pasti ada terpengaruh dari harta benda itu diberikan kepadanya. Jika tidak, Anda akan menjadi... Anda berada di rumah Jopangin. Anda meminta Xiao untuk menikah dengan saya. Dengan cara ini, kita berdua. Siapapun bisa mendapatkan properti. Anda memiliki nafsu makan yang besar. Aku melakukan ini bukan karena cinta. Saya mengorbankan beberapa waktu. Jadi apa? Kalian pasangan yang buruk. Daripada mengkhawatirkan properti, lebih baik pikirkanlah. Apa yang akan terjadi pada ayah? Jelaskan di perutmu. Anak berumur seminggu. Fan Chiushi, kenapa kamu di sini? Berumur 3 minggu. Kesehatan janin. Kali ini, Laporkan dengan stempel resmi rumah sakit. Biarkan saya melihat bagaimana Anda menyangkalnya. bagaimana? Saya memalsukan anak itu. Aku memasukkannya ke dalam perutmu. Saudara penggemar, Anda mendengarkan saya tentang hal ini. Apa yang harus dikatakan? Bicaralah dengan ayah baptismu. Saya telah memberitahu mereka bahwa mereka akan datang. Persinahan dan kejahatan. Lakukan semua hal buruk. Aku beritahu kamu. Ye Jiok. Yang paling tidak bisa ditoleran. Mereka adalah laki-laki dan perempuan jahat. Yang kamu sudah mati. And Chiushi. Saudara penggemar, Bolehkah aku memohon padamu? hal ini 1 juta tidak bisa memberitahu ayah baptisku. Sesuatu terjadi pada saya. Saya bingung sejenak. Bisakah kamu memaafkanku? Maafkan kamu. Apakah Anda sudah melakukan terlalu sedikit hal buruk? Tidak bisa menikahi istriku. Rayu saja ibu mertuaku dan dapatkan manfaatnya. Ya. Saudara penggemar, aku benar-benar tahu aku salah. Kamu memukulku. Jadi, bisakah kamu Anda tenang? Musim gugur. Segala sesuatu sebelumnya hanyalah saya bisa menjelaskannya kepada lawyer. Jelas. Kamu dengarkan aku. Anda tidak salah. Tat. Anda tahu, Anda sudah selesai. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Ketemu! Siapa bilang di stasiun radio sebelumnya? Ikuti aturan keluarga Anda. Meminta maaf harus tulus. Jilat sepatu masing-masing hingga bersih. Lewat sini. Tampaknya tulus. Saya minta maaf kepada Anda. Oke. Kami semua berlutut untukmu, saudara penggemar. Oke? Hal ini. Apa yang salah? Sekarang giliranku. Merasa sangat malu. Apa yang sedang kamu lakukan? Musim gugur. Tidak peduli seberapa besar kamu membenci, jangan sakiti juga anak di perutku. Saya mohon padamu. Tolong biarkan aku. Saya mohon padamu. Timo, baptis! Saya mohon padamu. Dan Chiushi, ini kamu lagi. Bieber! Apa? Ayolah, Lightning. Lawe. Lawyer, tolong tinggalkan aku. Selamat. Mari kita, ibu dan anak. Saya bersedia melakukan apapun. Ibu dan anak apa? Kamu sedang mengandung anakku. Ya. Bangun. Ayah mertua. Jangan dengarkan omong kosongnya. Anak itu. Dia itu milik si Liping. Sedikit lucu. Dia baru saja menelan laporan pemeriksaan. Bayinya baru berusia 3 minggu. Dia hanya tahu anak. Anak sudah 2 bulan. Dia menyimpan dendam. Dia ingin kita, ibu dan anak. 1 mayat, 2 nyawa.
Ayah baptis. Saya menasihati saudara Fan saat itu. Jangan impulsif. Dia hanya tidak mendengar. Kalahkan kami lagi. Mari kita berlutut lagi. Dasar Fansius kecil yang lucu. Kejahatan apa yang saya lakukan di kehidupan? Biarkan kamu menyakiti keluargaku. Belum menemukan jawaban. Apa yang terjadi? Belum menemukan jawabannya. Dia ingin menghancur. Lupa. Kalau tidak, aku akan menghadangmu juga. Apakah kamu? Anak itu milikmu. Saya mendengarnya. Mereka ingin memanfaatkan, menipu properti Anda. Apa? Lo ya? Ya, tidak pernah seperti itu. Wanita yang memuja uang. Tidak peduli dengan properti keluarga. Tidak tahu sama sekali. Saya hanya ingin melindungi anak-anak kita. Bibir, tidak peduli apa yang terjadi. Properti keluarga Yesai. Semua anak Anda mendapat bagian. Beberapa orang. Sebaiknya jangan melakukan gerakan kecil. Jika kamu pikir hubunganmu sebagai suami istri Kemudian lakukan tes garis ayah sekarang. menggunakan kebenaran, Hentikan mulutku. Apa yang kamu katakan? Tigari ayah apa? Apa maksudmu? Lah ya? Janin sekarang tidak stabil. Jangan main-main. si Living. Bukankah kamu bilang aku memfitnahmu? Sekarang bukti kesempatanku yang salah telah datang. Ayah, Yushi benar. Segalanya sudah sampai pada titik ini sekarang. Kamu, kita semua merindukan rumah tanpa kedamaian. Loy, Bibir, saya percaya kamu. Mari kita lakukan tes garis ayah. Menggunakan kebenaran. Tutup mulut mereka. Sheila, Bagaimanapun, kertas tidak bisa menampung api. Tunggu saja di sini sebentar. Laporannya akan segera keluar. Ya, Laoy, tanyakan pada diri Anda sendiri. Saya siap menikah denganmu selama bertahun-tahun. Kapan aku melakukannya? Maaf tentang kamu. Kamu sekarang dengarkan orang ini penuh kebohongan. Anda harus benar-benar tidak bersalah. Mengapa repot-repot dengan kata-kata saya? Bibi Ping, kami melakukan ini juga untuk masalah ini bisa mendapatkan hasil secepatnya. Mari kita terus berdebat. Oke. Jangan membuat suara apapun. Menunggu hasil laporan keluar. Kebenaran terungkap. Ale, Anak ini milikku. Akan lebih baik bagi Anda untuk mempertaruhkan. Jika tidak, Ops. Ibu baptis. Ini masuk. Apa yang diributkan? Apakah kamu baik-baik saja? Hatiku terasa tidak nyaman. Akankah anak itu baik-baik saja? Duduklah dengan cepat. Saya tidak bisa bernapas. Ibu baptis. Mengapa Anda tidak mencari dokter? Katamu. Anda dan ayah baptis Anda berkumpul untuk memiliki anak. Itulah yang ada di dalam perut. Tapi benjolan kecil itu jumpa dari keluarga Ye. Pastikan tidak terjadi apa-apa. Cepat. Lawai, sebelum saya melaporkannya, kembali saja. Bagus. Pergi dengan cepat. Sheila Living. Jangan kira aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Ruang kuliah. Kita harus berada di... Hentikan laporan itu sebelum keluar. Jangan biarkan mereka mengetahuinya. Ayo lakukan sekarang. Laporannya terlambat keluar. Mari kita cari jalan. Nomor 24 milik. Apakah laporannya sudah keluar? Datang. Apa yang kamu desak? Ini akan segera siap. Keluarlah dengan cepat. Berikan padaku dengan cepat. Saya mengetahuinya. Anda akan datang dan mencegat laporan itu. Aku bisa. Menunggu bersamamu. Apa yang sedang terburu-buru di luar? Tinggal beberapa menit. Segera keluar. Kyushi, aku salah. Saya benar-benar salah. Berpura-pura menjadi penyidik. Saya tidak menginginkan ini. Saya telah bertanya kepada... Datang ke sini bersama Shang. Menemani Anda bersama. Sheila Living. Changche. Anda kacau. Tidak. Dasar salah. Benar saja. Kamu menyembunyikannya dari anak saya. Apakah itu milikku? Kita. Mereka merasa ingin mencegat laporan itu. Saya ditemukan. Tidak boleh berlutut dan memohon belas. Kasihan. Ada dan jam. Apakah ada yang salah? Lawai, Anda mendengarkan penjelasan. Mengatakan yang sebenarnya. Lawai, kamu kenal aku. Aku dan tidak ada apa. Maaf tentang kamu. Tolong jelaskan dengan jelas kepada saya. Kalau tidak, aku akan menceraikanmu. Tidak. Kamu salah paham padaku. Kalau begitu, aku juga tidak akan hidup. Itu Changche. Ini semua adalah idenya. Aku juga terpaksa. Hei, Tito, apa yang kamu katakan? Anda meludahi orang. Anda meminta saya untuk melakukan ini. Jika terjadi sesuatu, saya tidak mau bertanggung. Apakah Anda masih memiliki hati nurani? Aku tidak masuk akal bagimu. Dasar manis. Musim gugur. Jadi tahu dia salah. Jelaskan dengan jelas. Saat kamu kejam. Pernahkah Anda berpikir untuk memberi saya ke... Sejauh ini, apa yang harus dilakukan dengannya adalah urusan Anda.
Manis kecil yang enja. Aku akan membunuhmu. Ayo. Siapakah Ye Guangpun dan Xie Liping? Laporannya sudah keluar. Apakah anak itu milik? Kamu adalah Ye Guang. Laporannya sudah keluar. Anak itu bukan milikmu. Surga tidak menyembunyikan Xie Liping. Zhang Zhe, perzinahanmu akhirnya terungkap. Aku ingin hidupmu! Mengalahkanmu sampai mati. Aku akan mengajarmu sampai mati. Saya memperlakukan Anda dengan sepenuh hati dan jiwa saya. Anda mengkhianati saya. Ayah, Musim gugur. Bunuh pasangan ini untukku. Dikit lucu. Bagus. Saudara penggemar, mari kita bicara baik-baik jika ada yang ingin kita katakan. Di desa. Ketika kamu ingin membunuhku, Apakah Anda punya rencana untuk membicarakan semuanya? Saudara Pan, berani berkelahi? Anda telah memarahi saya begitu sedikit lucu. Saudara penggemar. Saudara penggemar, berkelahi. Mereka semua imut-imut. Saya bingung. Dan kamu tahun-tahun ini, aku juga sopan padamu. Tapi Anda menargetkan saya di mana-mana. Ingin memisahkan aku dan Xiao Xiao. Kamu juga bajingan. Kamu? Anda memukul saya. Anak di perutku? Apa saja 3 kekurangannya dan 2 Bisakah Anda membelinya? Kualifikasi apa yang Anda miliki? Hamil dengan sedikit manis, tawar-menawar dengan Cushina. Anak ini? Paling buruk. Saya tidak menginginkannya. Saya bisa melanjutkan. Untukmu, Ye Shen tua. Apakah kamu masih tidak tahu malu? Bayi, Aku akan menginginkan. sepatu rusak seperti itu. Kamu tidak menginginkanku. Apakah menurut Anda kecuali saya? Wanita lain yang bersedia menikah denganmu. Saya bersedia memberi Anda seorang... tak tahu malu. Mengusirku. Anda harus menanggungnya. Resiko setelah runtuhnya keluarga kamu. Kecuali aku sekarang. Tidak ada seorang pun yang dapat meneruskan garis keturunan keluarga. Rusak. Beri kesempatan dengan cara ini. Ayah mertuaku pasti akan terguncang. Dan kamu tidak peduli apa yang saya lakukan. Bahkan lebih baik ayam yang tidak bisa bertelur itu kuat. Seorang pria tidak bisa melahirkan seorang anak. Apa perbedaan antara Kasim dan Kasim? Kamu benar. Saya tidak bisa punya anak. Anak ini bukan milikmu. Yang berikutnya harus menjadi milik Anda. Tunggu sampai aku memberimu keluar. Melahirkan seorang anak laki. Ya, bisa dibenarkan. Ahli waris. Saya bisa memberikannya kepada Xiao Xiao. Itu tidak akan membuat bicara omong kosong di sini. Kamu Guangku, Anda masih mendengar? Fitnah wanita ini. Fan Qiuxi tidak dapat memiliki anak. Tapi, aku juga tidak akan membiarkan sedikit. Ayo kotori rumahku! Kamu Guangku. Kamu. Ya benar. Anda benar-benar tidak menginginkan anak. Sedikit lucu dengan anak di perutmu. Sesat. Properti saya. Memberimu setengah set, pukul saja 5 petir dari langit. Uang saya. Itu hanya bisa diberikan. Jangan pernah memikirkannya. Saya akan mengejarnya sampai akhir. Tunggu saja aku. Masalah ini belum selesai. Guangku, Apa yang terjadi? Hei, saya Buddha. Aku percaya pada gadis kecil yang manis itu. Sungguh. Ayah, belum terlambat untuk melihatnya dengan jelas sekarang. Mari kita menjalani kehidupan yang baik sebagai sebuah keluarga. Saya memikirkannya sepanjang malam. Saya lebih tua sekarang. Pabrik akan dibuka dalam 2 hari. Aku akan mengumumkannya saja. Biarkan Anda mengambil alih. Lawe. Apa yang kamu lakukan di sini? Menghantui. menurutmu apa yang aku katakan tadi, Mak? Apakah angin tuli di telinga? Kata ayahku, biarkan kamu pergi. Semua orang ada di sini. Sebaiknya kau berhenti. Lawe. Sepasang suami istri. Anda benar-benar harus membunuh mereka semua. Aku berlutut untukmu. Beri kami kesempatan. Kucing menangis tikus. Kepada siapa harus ditunjukkan? Kamu tidak akan pergi, kan? Jangan salahkan saya, karena... Lawe. Aku bersamamu. Bertahun-tahun. Sekalipun itu tidak berperasaan dan tidak adil, itu juga harus bernilai sejumlah uang. Saya telah memutuskan. Biarkan Qiuxi dan Xiao Xiao mengambil alih. Pergi sejauh yang kamu bisa. Berani datang lagi. Hati-hati, aku akan membunuhmu. Sekarang, lebih baik tidak mendapatkan uang. Aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Ini bukan apa-apa. Yang paling saya khawatirkan saat ini adalah... Itu kan Cucia bodoh itu. DBS.
Ini masalah besar. Anda harus memikirkan cara sekarang. Kembali ke Lauye. Lanjutkan membius Fan Qiuxi. Jangan biarkan dia memulihkan kesuburan. Jangan pernah berhenti melakukannya. Ya, ingin Fan Qiuxi benar-benar menjadi capot. Anda tidak tahu. Bisa dibeli untuk dijadikan pria. Tanda ubat yang tidak berfungsi lagi. Istri, Mari bekerja lebih keras. kau telah melahirkan anak laki-laki kamu besar. Betapapun sulitnya pengobatannya, aku akan bersamamu juga. Menunggu lama. Anda adalah menantu Bos Ye. Penggemar guru. Senang bertemu denganmu. Dekan panjang. Kamu kenal aku. Pergilah ke Yejia. Hal-hal tentang menunjang pendidikan. Saya selalu memperhatikan. Seorang intelektual seperti Anda pergi ke tempat seperti itu. Menderita. Wah, dekan panjang. Saya tidak begitu. Apa maksudmu? Situasi di desa Yejia. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Kekakuan feodal masih lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan. Baru saja Masih ada orang di rumah sakit. Diam-diam membeli obat-obatan terlarang. masalah ini. Saya sudah menindaklanjuti penyelidikannya. Dekan panjang. Orang itu, apakah itu satu berusia sekitar 30 tahun? Wanita berpakaian indah. Anda mengatakan itu. Ini benar-benar terlihat seperti yang ada di video pengawasan. Lihat. Penggemar, tunggu saja aku. Tanpa diduga. Ada keuntungan yang tidak terduga. Siap, Living. Berani mencintai tahun-tahun ini, Anda telah merawat tubuh saya. Gerakan tangan dan kaki. Ini benar-benar nyata. Dekan panjang. Video ini sangat penting. Bisakah Anda memberi saya salinannya? Laoi, Pergi! jangan pergi. Laoi, apakah kamu harus begitu tidak berperasaan? Bibi Ping. Banyak usia. Bisakah kamu menjadi lebih baik? Ini adalah urusan keluarga antara aku dan Lauye. Apa pekerjaan rumahmu? Jika saya ingat dengan benar, Anda telah diusir dari keluarga Ye. Tidak bercerai selama sehari. Saya masih istri dari keluarga Ye. Kamu, mengapa kamu harus mengusirku? Mengapa? Membutuhkan saya. Ingat itu? Hanya karena kamu selingkuh dari anak baptismu. Kepada hal selingkuh! Tidak ada yang salah. Mengapa kamu bertahan? Saya tidak pernah melepaskan kesalahan kecil. Kesalahan kecil. Di sini, bersama selingkuh dan mengandung anak adalah kesalahan kecil. Lalu apa kesalahan besarnya? Biarkan ayah berbanyak suami yang istrinya. Wanita jahat. Perintahkan Anda untuk terakhir kalinya. Apakah kamu berani datang ke keluarga Ye kami? Bukannya aku akan menangkapmu dan sangat sederhana. Laoi. Hello, Fan Qiuxi. Sekarang saya cukup mampu. Semua orang mulai. Ini urusan Lauye. Tentang kemampuan tidak secerdas kamu di belakang ayahku. Suami yang istrinya tidak setia selama bertahun-tahun. Saya masih mengatakan hal yang sama. Saya muda dan cantik sekarang. Nangkan kembali hati Lauye. Hanya masalah waktu saat itu. Saya pada waktu Bang Bah punya seorang putra bersama. Aku tidak seperti kamu. Kapon adalah capoy. Itu fakta. Tunggu sampai aku melahirkan seorang putra untuk Lauye. Belum tentu. Suatu hari tidak menyelesaikan masalah kesuburan. Xie Liping akan terus menimbulkan masalah. Kita tidak bisa membiarkan dia sukses lagi. Suami, jangan bicara dengan wanita jalan. Peduli tentang kamu luar biasa. Dia ada. Hanya perjuangan kematian. Namun, Anda baru saja mengatakan, saya apa maksudnya? Saya makan obat yang dirasakan oleh Din Long. Memang terasa berbeda. bagaimana kalau mencobanya? Bensi, apa yang harus dikatakan? Lalu, kalau begitu, mari kita manfaatkan waktu dan mencobanya. Kita tidak bisa membiarkan Xie Liping Sampai di sana dulu. Ups. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu menyalakan api. Semua terhubung. Mengapa Anda ingin melarikan diri setelah menggoda? Tidak mandi. Saya tidak terlalu peduli. Anda harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Bagaimana kalau mencuci dan berlatih pada saat bersamaan? Ini terjadi setiap hari.
Aku juga tidak menetaskan telur. Sangat menggembirakan. Lao Ye, Beraninya kamu datang. Apakah kamu percaya padaku atau tidak? jangan terlalu kasar. Anda tidak pembicaraan yang bagus. Apakah kamu? Jangan berani memukul wanita. Kamu memukulku malam ini, biarkan saja. Lepaskan sedikit tenaga. Keluar dari sini. Ups. Meski kamu tidak merasa kasihan padaku, Anda juga harus menjaga anak di perutku. Dari siapa yang kenalan? Pilih siapa itu? Saya tidak peduli tentang ini. Anak di perutku, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tentu saja itu milikmu. Saya beberapa pergi ke rumah sakit, membuat penilaian, laporan penilaian sebelumnya. Dia buang oleh Fan Chiushi. Apa ini dapat mengidentifikasi anak tersebut? Itu milikmu. Saya selalu ingin melakukan. Dan keluarga Ye sedang Mekah. Biarkan Anda memiliki seseorang untuk menggantikan Anda. Saya tidak akan percaya apapun yang Anda katakan. Jika aku berbohong padamu, bagaimana saya mempertaruhkan hidupku untuk datang ke rumahmu? Saya hanya khawatir properti Anda akan menjadi Fan Chiushi tertipu. Wah, aku ingin diam sekarang. Keluar dari sini. Lao Ye. Gulungan. Lao Ye, apakah kamu bersedia melepaskanku? Ada surat keterangan rumah sakit di sana. Sertifikat tes garis ayah ini asli. Tentu saja itu benar. Lao Ye, apakah Anda benar-benar pada Fan Chiushi? Sebelum saya membuat janji di depan tetangga saya jika saya tidak menghormati apa yang orang luar katakan tentang saya. Ups. Apa pedulimu dengan apa yang mereka katakan? Saya hanya khawatir tentang 100 tahun dari sekarang. Ciu di sini akan menindas Xiao. Tidak ada seorang pun di belakang. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku tidak bisa mengusirnya, kan? Tidak takut 10.000 untuk berjaga-jaga. Jika kita alasan yang bisa dibenar, usir dia pergi. Ada 3 jenis kesalahan. Sangat menyenangkan. Tidak. Jika ketahuan, Fan Chiushi tidak dapat memiliki anak. Apa? Bukankah ini termasuk penipuan pernikahan? Itu benar. Apa gunanya bersikap baik padaku? Tidak bisa melahirkan anak. Mungkin di masa depan, saat aku tidak di sini, dan kamu menindas putriku. Xiao, mata yang kokoh. Dia telah mengidentifikasi Fan Chiushi. Ops. Anda meminum obat ini. Masukkan ke dalam nasinya. Pelan-pelan barangnya. Itu tidak lagi berguna. Jika saatnya tiba, putri Anda ingin menjam. Ini belum terlambat. Saya pikir kamu berubah. Hasil akhirnya. Masih berdiri? Sisi CLB. Musim gugur. Datang dan duduk. Ini, Dek. Beri saya resep suplemen makanan. Ayah membuatkan sup khusus untukmu. Baik untuk kesehatan. Ini kerja keras di tengah malam. Ayah memasak sendiri. Betapa sulit. Hei, keluarga kami tidak berbicara dalam bahasa. Ayah akan mentraktirmu sekarang. Lihatlah itu seperti anakmu sendiri. Tentu saja aku ingin bersikap baik padamu. Datanglah selagi panas. Apakah kamu baik-baik membakarku sampai mati? Mengubah suatu negara itu mudah, tetapi mengubah berbicara, perlakukan aku seperti akibat berpikir untuk membunuh kamu, Kuangku. Anda menghormati saya, aku akan membayarmu kembali. Selanjutnya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kamu bilang kamu masih anak-anak. Kenapa kamu begitu ceroboh? Membakarku sampai mati. Bahan-bahannya sangat mahal. Maaf. Minum minuman. Kamu bangkut. Anda bisa mengalaminya. Apa itu makan sendiri? Selesai. Apakah kamu yakin dia tidak menyadarinya? Bocah konyol itu minum terlalu banyak. Ada hantu hanya jika Anda mengetahuinya. Sayang, mari kita mulai berbisnis. Ini dia, sayang. Apa yang terjadi? Apakah kamu terlalu lelah? Ayo tidur lebih awal. Tidak. Istriku, Anda selalu mengatakan sesuatu tentang hebat, hebat, hebat. Tidak apa-apa. Kecil dan lembut juga sangat lucu. Anda sudah sangat kuat.
Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba. Lao Ye, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Setelah kita, masih ada waktu. Luangkan waktumu. Fan Qiushi, kataku. Saya pasti akan melayani keluarga Ye, melahirkan seorang ahli waris yang sah. Adapun kamu Kasim, ucapkan selamat tinggal pada properti. Istri, apa yang kamu pegang di tanganmu? Suamiku, aku hamil. Benarkah? Apakah ini palsu? Lihatlah itu. Itu artinya aku akan menjadi seorang ayah. Saya merasa sakit sepanjang waktu. Ini tidak. Saya pergi untuk mengikuti tes hari ini. Berupaya selama tidak sia-sia. Bagus. Jangan sakiti anak itu. Oke. Biarkan aku bersikap lembut. Kita seharusnya menjadi merayak. Aku akan memberitahu ayah sekarang. Hei, Rafiku, tunggu. Kenapa kamu di sini? Ini adalah rumahku. Kenapa aku tidak bisa berada di rumah? Rumahmu? Ayahku bahkan mengusirnya demi kamu. Mengapa Anda berani kembali? Saya ingin memperbaiki satu hal. Lao Ye dan saya belum bercerai. Dan Lao Ye lah yang memintaku untuk berdamai. Jadi secara hukum, aku tetap ibumu. Kalian berdua, tolong tunjukkan rasa hormat. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Fan Qiushi, jagalah istrimu. Benar saja, sebuah selik tidak bisa tidur dengan dua jenis orang. Ini sungguh memalukan. Semua orang di desa tahu. Anda mengkhianati ayah mertua Anda. Belum tentu siapa yang malu. Anda hanya bermain-main. Itu semua hanyalah masalah kata-kata. Aku terlalu malas berurusan dengan... Oh, kosong. Siapa yang kamu panggil Kasim? Jaga kebersihan mulutmu untukku. Wait. Siapa Kasim itu? Pokoknya, Lao Ye dan aku banyak waktu untuk punya bayi. Aku melihatmu. Lebih baik jaga anak ini di perut. Mari kita bicara lagi. Lao Ye mengakui dia bukan anak kecil. Keluar. Perasaan bahagia. Anda seorang Kasim. Saya tidak akan mengerti. Faktanya, Qiushi dan saya sudah melakukannya. Tidak bisa. Seliping membuat pernyataan di depannya. Sasha dan saya memutar lagu setiap malam. Kebahagiaan. Lebih baik dari beberapa orang. Lebih baik pegas muncul dari kayu mati. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa menahannya. Kenapa kamu jangan biarkan aku memberitahumu tentang kehamilanku? Anda telah melihat situasinya. Musuh terang-terangan. Dan kita berat. Jika dia tahu, dia bahkan tidak tahu apa yang dapat Anda lakukan terhadap kami. Tantekan, beri aku file rahasia. Kami harus menunggu waktu terbaik. Waktu terbaik. Jika Xie Liping berani bertindak sembarangan, aku akan bersikap kasar padanya. Selamat Esral. Terima kasih atas dukungan Anda. Orang ini Dia orang yang baik. Kepala desa Ye ada di sini. Duduk dan makan. Selamat, Qiushi. Tunggu sampai Anda mengambil alih kelas Lao Ye. Saat itu, jangan lupa, ambil contoh orang-orang, menghasilkan keberuntungan. Ami, kepala desa, jangan khawatir. Saya harus memenuhi harapan semua orang. Nanti, kita harus mengikuti Guru Fan. Saya mengubah nama saya menjadi Boss Fan. Ups. Selangkah demi selangkah. Makan. Enak sekali. Oke. Ayo. Apa yang kamu bicarakan? Sangat bahagia. Benar saja, itu datang. Saya ingin melihatnya. Fred, apa yang kamu punya? Bukankah mereka sudah bercerai? Kenapa dia ada di sini? Mengecewakanmu. Saya dan keluarga. Perasaan Lao Ye. Oke. Hei, apakah kamu berhalusinasi? Mengapa beberapa orang belum mewarisi properti, hanya bermimpi menjadi bos? Khayalan. Ini semua dipromosikan oleh penduduk desa. Bagaimanapun juga, mata orang banyak ini itu tajam. Siapa yang baik dan siapa yang jahat? Saya masih bisa membawanya dengan jelas. Qiushi masih muda dan cakap. Juga berpengetahuan luas. Dia mewarisi properti Lao Ye. Menurutku, itu cukup cocok. Seperti yang Anda katakan, bos dunia. Setiap orang harus mengambil industrinya sendiri. Untuk mahasiswa, industri milik sendiri. Itu harus diwarisi oleh keturunannya. Benar saja. Dalam setiap kembali ke Ye Guangkun.
Ini untuk properti keluarga Ye. Leo ya. Sebagai kepala desk, Katakan satu hal lagi. oh, maaf, rekonsiliasi perempuan yang sulit diatur. Ini sungguh memalukan. Sekarang Anda telah berdamai dengannya. Hei, di masa depan, Disiplinkan saja aku, telepon dia. Anda telah laki-laki. Anda seharusnya tidak tertarik dengan Kepala desa. Jangan katakan itu. Liping bahkan meminta maaf padaku. katakan lagi. Anak yang dikandungnya adalah milikku. Ayah mertuaku. Benar saja. Saya tertipulan. Hari ini, saya ingin mengumumkan sesuatu. Setelah malam ini, semua hartaku, semua kepada Liping bertanggung jawab. Apakah kamu lupa? Melakukan apa yang telah kamu lakukan? Tidak ada seorang pun yang mempunyai kesalahan. Liping bersedia mengubah cara hidupnya. Mengapa kamu menahanku? Kamu Ongko. Anda benar-benar bingung. Kecil. Kamu bilang kamu pelacur. Anda harus merawat suami Anda dengan baik dan jauhi urusan rumah tangga. Umur berapa ini? Apakah Anda masih berbicara tentang... Katakan lagi. Istriku, lebih baik dari anak di perutmu. Memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Berhenti membuka mulutmu dan tutup. Anda. Kalian berdua sebagai suami. Jangan melakukan sesuatu yang sengaja di perutku tidak buruk. Bukan begitu. Saya ingat, ini tidak seperti Anda tidak melakukan pekerjaan Anda. Anda serius? Tak berdaya. Kamu malah. Anda benar-benar tidak takut? Itu sudah dewasa. Semakin lama dia terlihat, semakin dia tidak terlihat. Saat itu, aku melihat Mengapa kamu berkeliaran di desa ini? Tolong beri saya mulut yang bersih. Kami pergi ke rumah sakit lagi. Semua orang telah mengatakannya. Itu adalah milikku. Itu saja. kamu bangkut. Saya awalnya berpikir Anda hanya berpandangan jauh ke depan. Saya bisa melihat dengan jelas sekarang. Kamu Hanya pecundang. nama belakangmu seharusnya Yin. Karena kamu hijau dan bercahaya. Menurutmu, siapa yang hijau? Bisakah Anda benar-benar tidak membedakannya? Siapa yang tulus padamu? Dasar gadis mau. Dia mewariskan garis keturunan keluarga. Hal ini untuk menjaga. Tidak seperti kalian berdua. Seperti akar rumput. Saya masih ingin menertawakan Liping. Nanti, beri aku kehamilan yang baik. Saya mengerti kamu demi putriku. Poin ini hitung biaya hidup. Jangan bicara padaku lagi. Aku marah saat melihatmu. Cukup. Saya bisa bergerak. Saya tidak bisa menyentuh istri saya. Apa yang harus dilakukan? Kalimat ini, aku harus memberitahumu. Biarkan aku pergi. Kamu bilang begitu. Ayah Syaf. Tapi tahun-tahun ini, apa yang kamu lakukan? Apakah dia terlihat seperti seorang ayah? Terus apa yang akan kamu lakukan? Tenanglah. Lalu, lihatlah dia. Jangan main-main. Jangan gerakkan tangan atau kaki Anda. Saya punya bayi di perut saya. Jika kamu berani menyakitiku, adik-adik, aku akan memanggil polisi. Kamu baru saja berkata, Xiao Xiao tidak cukup hormat. Kalian berdua. Nah, itu bagus. Kesalahan Xiao Xiao. Saya suaminya. Minta maaf kepada kakak laki-laki Anda atas namanya. Cangkir pertama ini. Untuk kami minta maaf dengan wajah panas dan pantat dingin. Gagal membangunkan hati nurani Anda. Saya bersalah. Cangkir kedua ni. Menghina anak tercinta. Meminta maaf. Doa terbaik untukmu di masa depan. Ayah baik dan anak Penuh dengan anak dan cucu. Cangkir ketiga. Aku usir demi diriku sendiri. Meminta maaf. Karena aku benar-benar tidak menduganya. Anda selalu menjadi orang yang murah hati. Dia bahkan selingkuh dari istrinya. Seseorang yang dapat mengambil segala sesuatunya dengan mudah. Punya pola. Dan cangkir ini, saya menghormati Anda. Minuman terakhir ini. Aku tidak pantas menjadi keluargamu. Habiskan segelas anggur ini. Sejak saat itu, menarik batasan yang jelas. Buatlah garis yang jelas dengan saya. Kecil, ayo pergi. Saya akan memperlakukan Anda dengan baik di masa depan. Angkat, Liu pergi. Ini juga bukan rumah. Tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Maka aku membiarkanmu pergi. Apa yang salah? Anda selalu ingin mempertahankan kami. Atau sesuatu. Saya harus mengucapkan kata-kata terakhir. Bagaimana Anda berbicara dengan orang yang lebih tua? Lah ya, mereka ingin keluar. Biarkan saja mereka pergi. Kami tidak takut. Jangan takut pada orang bodoh ini. Aku akan keluar dengan cepat. Keluar dari sini, kami dengan sepenuh hati. Jaga anakku.
beberapa orang. Saya tidak bisa lagi menikmati berkah ini. Keluarga Yeku mempunyai bisnis yang hebat, penuh dengan anak dan cucu. Jika saatnya tiba, uang keluar semua untuk anakku sendiri. Anda harus keluar dari pintu ini. Potong saja menjadi dua. Cinta dan kebenaran yang parah. Bagus. Ini yang kamu katakan. Jangan menyesalinya. Penyesalan. Sini, aku berlutut dan menjilat sepatumu. Ayo, pergi. Sebelum pergi, aku punya hadiah yang bagus untukmu. Tidak perlu. Saya tidak bisa menahan sesuatu yang baik. Ini dicap oleh Jin Long sendiri. Sertifikat ayah. Ini untukmu. Pemilik anak-anak. Akta kelahiran. Semoga kamu tua. Kegembiraan keluarga. Anak adalah Xi Liping dan Zhang Zhe. Apa? Itu. Tahun tua ini. Bukankah itu murni Ketidakadilan besar. Itu saja. Tidak. Lawai. Ini adalah salinannya. Stempel rumah sakit ini. Apakah semuanya juga palsu? Salah. Ingat memberinya perawat. Tian Wang Hui Hui. Jin Long bisa memeriksa semua fail rumah sakit. Dia telah memberiku yang asli. Ini asli. Aku akan memberikannya padamu. Kamu selalu ingat bingkai di samping tempat tidur? Penggemar guru, saya menelpon arsip rumah sakit. Menemukan Xie Liping dan Zhang. Hasil hari itu, benar saja, dia bukan anak ayah mertuaku. Hal yang paling aku benci, pria dan wanita dalam keburukan moral. Penggemar guru, ambil hasil ini dulu untuk berjaga-jaga. Bos, apa yang akan terjadi di masa depan? Mungkin masih bisa membantu. Dekan panjang. Terima kasih banyak. Laptop secara pribadi. Dan kau tidak dapat membuat kesalahan kali ini, bukan? Wanita jahat itu diseret ke dalam. Dia pernah menjadi bartender di KTV. Kini anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya makan kotoran. Saja. Jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini malam ini. Loye, jangan biarkan dia. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Loye, ini tidak benar. Xie Liping, dari kamu. Saya benar-benar melihat apa anak orang yang paling rendah hati tidak terkalahkan. Jika aku jadi kamu, berlututlah sejak lama. Anda membunuh mereka semua. Tak apa untungnya bagi Anda? Jika saya 3 panjang dan 2 pendek, keluargamu, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga yang membutuhkan ini? Hal-hal kotor terjadi dalam garis keluarga. Anak ini paling buruk. Saya tidak mungkin. Aku akan bunuh. Saya masih bisa melahirkan satu untuk keluarga Ye. Itu pasti dari keluarga Ye. Apakah kamu benar-benar berpikir Ye Guangqun nanti bisa punya anak sekarang? Kamu, Apa maksudmu? sup tonik besar malam itu, ayah mertua. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tahu Tang? Saya tidak mengatakan itu. Bisakah kamu melakukannya? Sebaiknya aku menyelesaikannya sendiri. Sup tonik besar malam tu. Lihat ekspresimu. Dia pasti mengingatnya. Ingin menggunakan obat saripati pamungkas untuk menyakitiku. Ada pepatah lama yang berjalan dengan baik. Banyak perbuatan tidak adil akan bunuh diri. Sekarang orang yang sempurna itu kamu. Selama bertahun-tahun, Xie Liping terus mengetik atas nama merawat tubuhku, menyakitiku secara diam-diam, membuatku tidak bisa mempunyai anak. Kalau bukan karena Din bercoret kau untuk saya, aku masih dalam kegelapan. BBP, kami tidak memiliki kenapa kamu untuk menyakiti kita seperti ini? Bagus, dia ingin aku meninggalkan keluarga Ye. Menjadi lagi, tingkatkan dosis. Membuatku teliti, hilangnya kesuburan. Dia mendorongmu untuk menyerangku. Sayang sekali, saya sudah mengetahuinya sebelum. Rencanamu. Semangkuk sup tonik besar malam itu. Kamu minum, awalnya milikku. Tidak! Wanita bau. Kamu membunuhku. Betapa Agnes sebenarnya kecil dan setuju untuk menyakitinya. Aku tidak memaksamu untuk meminumnya. Kamu membuatku tidak bisa mempunyai anak. Apa perbedaan antara Kasim dan Kasim? Wanita bau. Aku akan mencekikmu sampai mati. Bahkan jika kamu mencekikku sampai mati, Anda juga tidak punya bukti. Buktikan itu. Aman, ini adalah obat terlarang. Buktinya sekarang meyakinkan. Apa lagi yang ingin Anda tolak? Wanita, bau. Pergilah ke neraka. Hati wanita paling beracun. Kau tidak menunjukkan. Pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati.
perutku. Pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Semuanya tenang. Musim gugur. Bagaimana Anda meminta kami untuk tenang? Wanita bau Pagasi telah melakukan banyak hal. Harus dikalahkan. Si Liping melanggar hukum. Lembaga penegak hukum akan menanganinya. Ayo lakukan sekarang. Kita sekadar mengetahui hukum dan mesti benar. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu saja sampai polisi datang. Anda telah melakukan Lao Ye dan anakku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saya Xie Ji anak itu bukan dari Ye Guangpun. Sialan yang kamu lakukan. Saya sudah melaporkannya ke polisi. Kaki tangan sudah lolos. Takdirkan baik-baik. Mengapa Anda tidak memberitahu polisi? Bukan anakku. Bukan anakku. Mengalami keguguran. Mengalami kebiri. Kebiri. Mengalami keguguran. La 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 la. Keluarga kami adalah orang terakhir yang meninggal. Putri, menyampaikan kabar baik kepadamu. Olaga kamu, kami tak tertandingi. Buka sampahnya. Xiao, ayo pergi. Keluarga Ye kami adalah orang terakhir yang meninggal. Tak tertanding. Sejauh ini, itu masalahmu sendiri. Sebenarnya malam itu, sudah diketahui hamil. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak. 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 Cucuku. Perawan sepertimu tidak memenuhi. Jadilah kakek anakku. Dan kami baru saja mengatakannya, memutuskan hubungan. Mulai sekarang, anak-anak saya Nama keluarga Fan. Ayah, aku sangat kecewa padamu. Kyushi, aku salah. Musim gugur. apa yang kamu inginkan? Kamu tidak bisa pergi. Jika kamu pergi, saya tidak punya apa-apa. Musim gugur. Aku tidak bilang padamu. Sudah jelas. Memutuskan hubungan. Musim gugur. Apa yang hanya dengan begitu kamu bisa tinggal? Aku akan memberimu. Saya tidak sengaja melukai Xiao Xiao. Anda juga memukuli saya. Aku akan membayarmu kembali. Kamu yang mukul. Pukul. Musim gugur. Kami tidak pernah. Aku sudah memikirkan uangmu. Jadi kamu, hal-hal ini tidak berguna. Ayah, kita punya siap untuk pindah. Musim gugur. Keluarga Ye kami tidak memiliki ahli. Musim gugur. Aku memberikan segala. Aku akan memberimu semua. Anda tidak ingin. Aku akan memberikanmu rumah. Musim gugur. Musim gugur. Bab kedua kehidupan. Jaga dirimu. Musim gugur. Musim gugur. Musim gugur. Kemana kamu pergi? Saya memutuskan pindah hari ini. Jangan, bisakah Anda mendengarkan beberapa kata dari saya? Hanya beberapa kata dari Putri. Dengar. Saya mendengarkan pengaturan suami saya. Kyoshi, tolong beri aku sedikit wajah. Hanya akan mengatakan beberapa patah kata. Katakan itu. Bagaimanapun, kami sudah mengambil keputusan. Anda pasti akan puas setelah mengatakan ini. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Ini aku di kota. Berapa banyak rumah yang telah saya beli. Ini semua untukmu. Kataku, Kami tidak mau. dan ini semua adalah ruangan distrik sekolah. Mulai dari sekolah dasar hingga sekolah ketika saatnya tiba. Tidak dapat mengubah masa tinggal Anda. Dan ini milikku. Perjanjian pengalihan properti. Saya lebih tua. Tidak ada gunanya meminta semuanya untukmu sekarang. Bisa mengurus anak di kemudian hari. Bukankah apakah kamu sendiri yang konyol? Musim gugur. Musim gugur. Aku tahu aku pantas mati. Saya sangat bingung buta. Tapi aku benar-benar tahu aku Musim gugur. Putri Kyushi. Selama kamu tidak pergi, aku akan memberimu semua harta. Aku sudah membiarkan wanita jahat ini sangat menyedihkan. Jangan meminta apapun sekarang. Musim gugur. Tidak punya permintaan ke keluarga kami. Dengan api. Musim gugur. Bangun dulu. Kita tidak harus pergi. Namun ada beberapa hal yang perlu diungkapkan dengan jelas. Oke. Saya mendengarkan semua yang Anda katakan. Apa yang sedang kamu lakukan?
Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Beraninya kamu datang. Anda sekarang menjadi buronan. Hati-hati, saya akan memanggil. Beraninya kamu datang ke rumah kami. Aku tidak memukulmu sampai mati. Anggaplah saya baik hati dan benar. Apakah kamu gila? Kamu bukan orang yang... Apakah Fan Qiushi? Apa yang sedang kamu lakukan? Si Liping telah mengaku Anda dengan fakta membunuhku. Xia Liping sudah ditangkap. Sekarang kamu harus menyerahkan dirimu juga. Saya sekarang tunawisma. Saya tidur di lubang jembatan akhir-akhir ini. Penagihan hutang oleh kreditor. Aku sangat menderita karena tatapan dingin dari semua orang. Apa lagi yang saya pedulikan? Ini salahmu sendiri. Zhang Zhe, Apakah kamu masih tidak tahu? Kamulah yang tidak tahu malu. Jika bukan karena kamu, seorang Kasim. Saya sudah menjadi seperti menantu dari keluarga Ye. Aku masih ingin berada. Dengarkan instruksi Anda. cukup mulut. Giliran, ini bukan giliranmu. Bajingan. Menantu saya. Itu hanya Fan Qiushi. Kamu hal yang lama. Jangan lupa, saat Anda juga meremehkan oleh Fan Qiushi. Kamu gila. Ibu sebelumnya, jangan menimbulkan masalah hubunganku dengan menantuku. Dan uang yang kamu tipu padaku sebelumnya. Sekarang aku akan semuanya. Uang itu hanya bisa menjadi milik menantu saya dan cucuku. Apakah kamu mengerti? Jika Anda berakal sehat, bayar uangnya dan pergi sekarang. Kalau tidak, kami tidak akan sopan kepada Anda. Mengapa seorang Kasim bisa bahagia? Kebahagiaan ini semuanya seharusnya menjadi milikku. Fan Qiushi. Apa yang tidak bisa saya dapatkan? Jangan pernah memikirkannya. Fan Qiushi. Apa yang tidak bisa saya dapatkan? Jangan pernah memikirkannya. Jangan! Ayah! Dia sendiri yang menabraknya. Ayah! Ayah! Kamu baik-baik saja? Ayah! Ayah! Tak terduga, sebenarnya orang tua itu untuk melindungi kita. Blokir pisaunya untuk kami. Ayah, dia indah menepot dengan cepat. Tidak perlu repot. Biarkan aku pergi. Apa yang kamu bicarakan? Mati di tangan orang seperti itu. Apakah kamu layak mendapatkannya? Selama keluarganya baik-baik saja, aku sudah mati. Juga sepadan. Anda belum menikmati kebahagiaan keluarga. Kamu tidak bisa mati. Musim gugur? Oh, kamu barusan. Panggil aku ayah. Apakah kamu? Maafkan aku. Jika kamu mati sekarang, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Putri, apakah kamu juga? Maafkan aku. Berhenti bicara. Kami akan membawamu ke rumah sakit. Kekenya? Lucu sekali. Kakek akan pergi dan memberikannya padamu. Memasak. Suami, menurutku, saya sangat senang sekarang. Asalkan kalian berdua, ibu dan anak, bersama. Semuanya seperti Ya,